Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 440 Metode Pencarian Pulsa. Chu Feng, kau tidak benar-benar percaya bahwa alasan mengapa aku mencarimu adalah untuk menghukummu atas kejahatanmu, kan? Pada saat itu, Jiang Yini tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dengan tangannya dan tertawa. Benarkah? Chu Feng mengerutkan kening dan tatapannya menjadi tajam. Melihat penampilannya, sepertinya ada tujuan lain. Tentu saja tidak. Apakah menurutmu kekuatan-kekuatan kecil itu sepadan bagiku untuk mengumpulkan begitu banyak orang? Sebenarnya, alasan aku mencarimu kali ini adalah untuk mengucapkan terima kasih, kata Jiang Yini. Terima kasih. Chu Feng benar-benar bingung dengan kata-katanya. Dia tidak ada hubungannya dengan dinasti Jiang, jadi mengapa mereka perlu berterima kasih padanya? Selain itu, apakah benar-benar perlu mengumpulkan begitu banyak orang untuk berterima kasih padanya? Awalnya, di Gunung Seribu Monster, kau menyelamatkan adikku, Jiang Wuxiang. Jika bukan karenamu, dinasti Jiangku mungkin akan kehilangan seorang jenius dengan garis keturunan terpadat dalam 1000 tahun ini. Saudaraku Jiang Wuxiang adalah harapan dinasti Jiangku. Dia juga kebanggaanku, jadi tidak ada yang bisa terjadi padanya. Orang yang menyelamatkannya setara dengan orang yang aku, Jiang Yini, syukuri. Saya minta maaf karena menggunakan cara ini untuk menemui Anda, tetapi tidak ada cara lain. Karena perselisihan Anda dengan klan Jie dan kekuatan lainnya, dan juga karena hubungan kerjasama yang dimiliki dinasti Jiang saya dengan klan Jie dan kekuatan lainnya, saya tidak dapat mengumumkan kepada dunia bahwa Anda adalah dermawan dinasti Jiang saya, jadi saya hanya dapat mencari Anda secara pribadi. Tapi jangan khawatir. Bahkan jika dinasti Jiang berjanji pada klan Jie dan kekuatan lain untuk membunuhmu, kami sama sekali tidak akan melakukan apapun padamu. Ini adalah sedikit rasa terima kasihku. Terimalah. Saat dia berbicara, Jiang Yini melemparkan sebuah kosmos sak dan benda itu jatuh ke tangan Chu Feng. Tak lama kemudian, Jiang Yini berbalik dan pergi. Namun, setelah berjalan beberapa meter, dia berhenti, menoleh, tersenyum, dan berkata kepada Chu Feng dan Ziling, Nona Ziling memang tak tertandingi kecantikannya. Dia adalah kecantikan nomor 1 di benua 9 provinsi dan di masa depan, dia pasti tak tertandingi oleh siapapun. Saudara Chu Feng, ingatlah untuk menghargai wanita luar biasa yang bersedia tinggal di sisimu. Tunggu. Dinasti Jiangmu benar-benar tidak akan menyelidiki lebih jauh. Bagaimanapun, kekuatan-kekuatan itu adalah bawahan dinasti Jiangmu, jadi dengan membunuh murid-murid sekolah mereka, itu sama saja dengan membunuh rakyatmu. Tiba-tiba, Chu Feng bertanya dengan saksama. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, senyum Jiang Yini menjadi semakin mempesona. Dia berkata, itu hanya cara berpikirmu. Namun di mata dinasti Jiang, hanya orang-orang dari klanku yang menjadi milik kita. Orang lain selamanya adalah orang luar. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jiang Yini melompat, dan rok panjangnya yang berwarna keemasan berkibar, ia melesat menuju cakrawala yang jauh. Pada saat itu, Chu Feng juga bisa melihat para ahli dinasti Jiang yang berdiri di cakrawala yang jauh berjalan di udara untuk mengejar Jiang Yini. Orang-orang dari dinasti Jiang benar-benar pergi. Mereka mengirim begitu banyak orang untuk mencari kita, dan itu sebenarnya hanya untuk berterima kasih. Ziling menatap Chu Feng. Bahkan sampai sekarang, dia masih merasa tidak percaya, tetapi dia harus mengakui bahwa memilih untuk menyelamatkan Jiang Wuxiang saat itu jelas merupakan keputusan yang tepat. Jika kamu yang menghadapi bahaya, lalu ada seseorang yang datang dan menyelamatkanmu, aku yakin kamu juga akan seperti dia dan akan memikirkan cara untuk menemukan orang itu dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Chu Feng tersenyum, lalu membuka kosmos sak. Setelah membuka kosmos sak, mata Chu Feng tak dapat menahan diri untuk tidak berbinar dan mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Ia berkata dengan wajah penuh keterkejutan, mungkinkah ini? Melihat ekspresi terkejut Chu Feng, Ziling juga buru-buru mengalihkan pandangannya, dan ketika dia melihat Chu Feng mengeluarkan bunga putih salju berbentuk bulat yang bahkan tidak memiliki diameter 1 inci, bahkan Ziling langsung sangat gembira saat dia dengan bersemangat berkata, itu adalah obat surgawi. Obat surgawi berkualitas tinggi. Ini adalah benda yang sangat berharga dan langka. Dari apa yang kudengar, di benua 9 provinsi, hanya dinasti Jiang yang mampu menumbuhkan obat surgawi seperti ini. Kekuatan satu obat surgawi berkualitas tinggi sebanding dengan 1000 manik-manik mendalam. Benarkah? Itu juga berarti bahwa untuk berterima kasih kepadaku karena telah menyelamatkan nyawa adik laki-lakinya, Jiang Yini menghadiahkanku 1.000.000 manik-manik profound. Setelah mendengar kata-kata Ziling, Chu Feng juga sangat gembira karena di dalam kosmos sak, ada 1000 obat surgawi berkualitas tinggi. Dari apa yang terlihat, ya. Meskipun Ziling juga merasa itu tidak masuk akal, kebenaran saat ini memang seperti itu. Setelah itu, Chu Feng dan Ziling kembali ke gua gunung tempat mereka beristirahat sebelumnya. Setelah beberapa waktu, orang-orang dari dinasti Jiang memang tidak muncul.
Chu Feng memurnikan semua obat surgawi dan dia merasa bahwa dantiannya jauh lebih penuh, tetapi masih ada jarak yang sangat jauh untuk mencapai terobosan. Menghadapi hasil itu, Chu Feng benar-benar memiliki keinginan untuk mengutuk. Hampir 2 juta manik-manik mendalam telah dikonsumsi, tetapi masih ada jarak yang sangat jauh jika dia ingin menembus alam mendalam tingkat ke-7. Menurut perkiraannya, dia masih membutuhkan setidaknya 3 juta manik-manik mendalam untuk meningkatkan kultivasinya. Sungguh konyol. Total 5 juta manik-manik mendalam. Itu bisa dikatakan sebagai aset akumulasi 1000 tahun oleh sekolah tingkat puncak yang ada selama 1000 tahun di benua 9 provinsi. Berapa banyak generasi ahli alam surga yang dapat berkembang seperti itu? Namun Chu Feng masih belum mampu menembus alam mendalam tingkat ke-7. Dengan beberapa perhitungan, jika Chu Feng ingin melangkah ke alam surga, itu hanya akan menjadi mimpi bodoh. Kemungkinan besar dinasti Jiang pun tidak memiliki sumber daya kultivasi yang dapat membantu Chu Feng memasuki alam surga, karena jumlah itu pasti sangat mengerikan. Chu Feng bahkan akan pusing memikirkannya. Melihat Chu Feng begitu kesal, Ziling yang biasanya agresif langsung menjadi ramah dan lembut. Dia berkata kepada Chu Feng, kakekku berkata bahwa untuk garis keturunan, semakin banyak sumber daya kultivasi yang dibutuhkan, semakin kuat mereka. Di masa depan, pencapaian mereka juga akan lebih besar. Jadi, Chu Feng, kamu seharusnya senang karena ini berarti garis keturunan yang kamu warisi seharusnya sangat tinggi. Mungkin masa depanmu bahkan lebih besar dariku. Menghadapi kata-kata Ziling, Chu Feng hanya bisa menganggapnya sebagai penghiburan. Bagaimanapun, kakeknya melihat kata-kata itu di beberapa buku kuno, dan hal-hal yang disebutkan di sana tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Selain itu, bahkan jika hal-hal yang tercatat dalam buku itu benar, jika dia tidak dapat mengumpulkan sumber daya kultivasi yang begitu besar, Chu Feng masih akan berhenti di alam tertentu. Apa gunanya bahkan jika dia memiliki potensi yang lebih besar? Di saat seperti itu, Egi yang bisa merasakan perubahan dalam hati Chu Feng akan selalu melontarkan kata-kata, apa yang kamu khawatirkan? Dunia ini begitu besar, dan ada sumber daya kultivasi di mana-mana. Lagi pula, siapa kamu? Kamu seorang spiritualis dunia. Lagi pula, kau bahkan seorang spiritualis dunia yang membuat kontrak denganku. Bagi spiritualis dunia, apakah sumber daya kultivasi akan menjadi masalah? Bagi spiritualis dunia yang hebat, tidak ada habisnya dalam menemukan sumber daya kultivasi. Tidak ada habisnya dalam menggunakannya. Asalkan kau memasuki alam mendalam tingkat ke-7 dan menjadi spiritualis dunia jubah biru, aku akan mengajarkanmu metode pencarian denyut nadi, untuk mencari benda-benda kultivasi aneh yang tersembunyi di dunia dan menjamin bahwa kau tidak akan terganggu karena sumber daya kultivasi. Namun, pada saat itu, aku hanya akan khawatir kalau kamu akan menjadi terlalu tumpul dan menyia-nyiakan kemampuan baik yang aku wariskan kepadamu, karena ketidakmampuanmu untuk mencapai tingkat kultivasi yang memuaskan.